Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hafiz Akil Zulfatan, NPM 22041090100049. Pada kesempatan kali ini, saya dan dua teman saya akan membahas mengenai endapan nikel laterit. Sebelum kita masuk pembahasan mengenai endapan nikel laterit, kita harus tahu sebelumnya bahwasanya Indonesia adalah negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Nah, salah satu potensi sumber daya alam melimpah tersebut adalah nikel. Nah, di Indonesia sendiri, nikel memiliki cadangan sebanyak 17,7 miliar ton biji dan juga 177,8 juta ton logam. Nah, di Indonesia sendiri, nikel tersebar ke pulau-pulau bagian timur Indonesia. Di Pulau Sulawesi ada 3 provinsi. Yang pertama ada Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan juga Sulawesi Utara. Juga nikel tersebar di Pulau Maluku dan juga Pulau Papua. Nah, di Indonesia sendiri, bahkan di dunia, nikel dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuat baterai. Bahan baku membuat baterai, bahan baku campuran pembuatan logam, stainless steel, anti karat, dan lain sebagainya. Dan pada bahan baku pembuatan baterai, ini sejalan dengan misi Indonesia dalam mencapai net zero emission tahun 2060. Perkenalkan, nama saya Saif Al-Roji dengan NPM 22041090100056. Nikel laterit termasuk endapan sekunder, yang mana endapan sekunder itu terbagi menjadi 2, endapan sekunder sedimeter dan endapan sekunder laterit, yang mana nikel laterit ini termasuk ke dalam endapan sekunder laterit. Nikel laterit hanya ada pada batuan beku, khususnya pada batuan beku ultrabasa, karena batuan beku ultrabasa mengandung NiO. Faktor yang mempengaruhi endapan nikel laterit seperti pelapukan kimia dan pelapukan fisika. Tetapi dalam nikel laterit, pelapukan yang dominan adalah pelapukan kimia pada batuan peridotit dan dunit. Nikel laterit terbentuk di zona saprolit dengan proses laterisasi, yang mana proses laterisasi itu adalah proses yang melarutkan mineral yang mudah larut. Profil endapan nikel laterit seperti iron cave, limonit transisi, saprolit, dan bedrock. Faktor-faktor yang mempengaruhi nikel laterit terbentuk seperti batuan asalnya, struktur dan tektonik setting, iklim, proses pelarutan kimia, geomorfologi, dan topografi daerah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Budi Rianto dengan NPM 22041090100022. Baik, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai kesimpulan. Nikel lateritik atau nikel laterit terbentuk karena adanya endapan lateritik, yang mana endapan tersebut hanya terdapat di beberapa wilayah Indonesia seperti Sulawesi, Papua, dan Maluku. Yang jadi pertanyaannya, mengapa nikel lateritik ini hanya ditemukan di beberapa wilayah Indonesia saja? Yang pertama, mengenai faktor shifting tektonik, mengenai faktor geomorfologi, dan serta kerentanan waktu yang cukup lama untuk pembentukan nikel lateritik ini. Baiklah, untuk pesan terutama untuk pertambangan nikel di Indonesia, saya berharap agar nantinya nikel di Indonesia mampu bersaing dengan nikel-nikel yang ada di luar Indonesia dan mampu untuk memanfaatkan hasil bumi Indonesia sendiri, harapkan tambang nikel yang lebih ramah lingkungan menuju Indonesia zero emission. Terima kasih. Saya Wahyu Budi Rianto mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.